Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya sampaikan hari ini adalah seri khotbah di bukit yang kedua. Berbahagialah orang yang berduka cita. Kita akan lihat bersama-sama di dalam Matius 5 ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sebelum kita membahas lebih jauh nats ini, Bapak Ibu Saudara, coba kita perhatikan bahwa hari-hari ini kita berduka karena pandemi corona. Ada banyak hal, ada banyak peristiwa yang menyedihkan berkaitan dengan corona. Salah satu di antaranya tinggal kelas di masa pandemik. Saudara, ketika seseorang tinggal kelas, dia tidak bisa mengulangi lagi kesempatan itu. Dan tentunya ini menimbulkan duka yang dalam bagi seorang siswi apabila dia tinggal kelas. Ada berita lain lagi akibat pandemik, Akumindo berkata 30 juta UMKM jatuh, akhirnya bangkrut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang berusaha untuk membangun usahanya, tetapi tiba-tiba di tengah jalan dengan berbagai macam faktor, salah satu di antaranya mungkin karena pandemik ini, Bapak Ibu Saudara, akhirnya bangkrut. Mungkin dia kehilangan uang, kehilangan modal yang dia tidak bisa dapatkan kembali, dia tidak bisa mengulang peristiwa itu, dan itu tentunya menimbulkan duka yang dalam. Namun dari semua duka, Bapak Ibu Saudara, tentunya yang paling dalam itu adalah peristiwa, saya katakan ya, tentang kematian orang-orang dekat, orang-orang yang kita kasihi. Beberapa waktu lalu saya membaca berita seperti ini, saudara. Ini peristiwa yang sungguh sangat memilukan. Ayah ibu meninggal berurutan karena COVID-19. Bocah kelas 3 SD umur 10 tahun jadi yatim piatu saat isoman, saudara. Saudara, di dalam berita itu dikatakan bocah ini menjadi seorang yang pendiam, saudara. Saudara bayangkan kalau itu menimpa kita. Sungguh ini peristiwa tragis yang begitu sangat mengerikan ya. Seorang sendirian, saudara, bocah ini tidak punya saudara, dia hanya anak satu, tunggal, bapak ibunya meninggal. Dan sekarang dia harus dirawat oleh pamannya. Namun Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah duka, di tengah-tengah kepedihan, dan mungkin juga Bapak Ibu Saudara sekarang alami itu mungkin, ya. Sampai mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, di mana Tuhan? Di mana katanya janji-janji Tuhan? Bapak Ibu Saudara mungkin saja hari ini juga sedang berduka karena berbagai macam hal. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Matius 5 ayat 4 yang kita baca tadi. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya, Bapak Ibu Saudara. Saudara, dari nats ini kita bisa tahu bahwa sebelum seseorang dihibur, harus melewati masa yang disebut dengan duka cita. Kalau kita tidak pernah merasakan duka cita, kita tidak pernah merasakan itu dihibur.
Karena memang kita tidak pernah berduka cita. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini, apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus ini hendaknya menguatkan hati iman kita, bahwa ketika kita berduka cita, satu hari kita akan bisa merasakan apa itu penghiburan. Kita akan bisa mengalami apa itu sukacita, karena kita sudah mengalami duka cita. Boleh saya katakan seperti ini, bagaimana seorang akan merasa terhibur jika ia tidak pernah merasakan duka cita? Jadi untuk bisa merasakan hiburan, sukacita, seseorang itu harus melewati duka cita. Memang saudara, ketika kita berada di dalam kondisi duka cita itu tidaklah mudah. Ketika kita kehilangan, ketika kita bangkrut, ketika kita mengalami kepedihan yang begitu dalam, itu tidak gampang begitu ya. Dan seringkali kita menjadi putus asa. Namun firman Tuhan berkata, engkau berduka cita, engkau itu harus berbahagia karena engkau akan dihiburkan. Bagaimana seseorang bisa menghargai sebuah hiburan jika ia tidak pernah mengalami duka cita? Jadi untuk bisa menghargai sebuah penghiburan, haruslah didahului oleh pengalaman duka cita. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya katakan di sini adalah hukum rohani. Ini menjadi hukum rohani. Seseorang sebelum mengalami penghiburan, dia pasti harus melewati duka cita. Apakah saudara saat ini sedang berduka? Yakinkan di dalam dirimu bahwa pada waktu Tuhan nanti pasti ada penghiburan. Bapak Ibu Saudara, Yusuf pernah berduka dan dukanya sangat dalam sekali, ya. Dijual oleh saudara-saudaranya, ditolak oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam penjara untuk kejahatan yang dia tidak lakukan. Ini sudah merupakan sebuah duka cita yang mengerikan yang dialami oleh Yusuf. Namun kita membaca Bapak Ibu Saudara bagaimana kisah Yusuf ini pada akhirnya dia mengalami penghiburan yang luar biasa. Kalau kita baca di dalam Mazmur 105 ayat 17 sampai 21, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Saudara, menjadi budak itu tidaklah menyenangkan tentunya. Karena dia tidak punya kebebasan untuk dirinya sendiri, dia harus melakukan apa yang diinginkan oleh tuannya. Dikendalikan oleh orang lain padahal dia sendiri memiliki hak untuk hidup bebas. Menjadi budak itu tidaklah mudah. Menjadi berduka cita sekarang seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita, yang mungkin juga dialami oleh saudara-saudara sekarang tidaklah mudah. Kebebasan kita dikekang oleh duka cita itu, oleh situasi yang kita tidak inginkan. Di situ dikatakan mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Yusuf pernah mengalami sebuah duka yang begitu dalam yang dia alami bertahun-tahun lamanya, Bapak Ibu Saudara. Bukan 1-2 hari, bukan 1-2 minggu, bukan 1-2 bulan, bertahun-tahun lamanya. Bahkan ketika hidupnya sudah nampak lebih baik sebagai seorang penguasa, walaupun penguasa dalam tanda kutip kecil, yaitu penguasa atas rumah Pontifar,
Tiba-tiba dia mengalami sebuah situasi yang membuat hidupnya, saya katakan, mungkin mempertanyakan Tuhan dia pada waktu itu. Di mana Tuhan itu? Karena dia harus difitnah oleh istri Potifar. Dia difitnah hendak melakukan pelecehan kepada istri Potifar. Sehingga akhirnya Potifar menangkap Yusuf dan memasukkan ke dalam penjara untuk kejahatan yang dia tidak lakukan. Dan kita tidak tahu sampai berapa lama dia ada di dalam penjara karena tampaknya tidak ada peradilan di situ. Bayangkan saudara, kalau masih ada peradilan mending ya. Bisa ditetapkan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, saudara. Saya katakan Yusuf ini ada di dalam penjara itu masa yang gelap sekali. Tidak tahu masa depannya bagaimana, mungkin sampai mati dia ada di dalam penjara itu. Dan saya katakan dia berserah kepada Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik. Saudara, mungkin perasaan yang sama itu juga saudara miliki berkaitan dengan pengalaman duka yang saudara alami sekarang. Mungkin nampaknya tidak ada harapan dan saudara masuk di dalam sebuah situasi tampaknya masa depan gelap. Tampaknya tidak ada jalan keluar. Namun menariknya saudara, di tengah-tengah situasi seperti itu, Yusuf tetap takut akan Tuhan, Yusuf tetap mengasihi Tuhan. Dan ayat 20 berkata, Raja menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikan dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Wow. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, Yusuf ini mengalami penghiburan. Dan bukan hanya Yusuf mengalami penghiburan, Yusuf ini bisa menghormati dan menghargai penghiburan itu. Karena dia pernah menjadi budak, saudara. Sekarang dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Sehingga dia bisa menghormati, menghargai posisinya sebagai seorang nomor 2 di Mesir ini. Tapi bayangkan saudara, kalau orang tidak pernah mengalami rasa pedih seperti Yusuf, hidupnya itu selalu di atas terus. Ketika dia jadi orang nomor 2 di Mesir, saya yakin dia tidak bisa menghargai posisinya tersebut, dia tidak bisa menghormati dan mungkin justru dia akan kehilangan posisi tersebut. Tapi saya percaya orang-orang yang mengalami pengalaman seperti Yusuf ini ketika dihiburkan, dia merasakan penghiburan itu, dan dia juga bisa menghormati, menghargai penghiburan yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara, Paulus pun menyadari akan kebenaran hal ini. Bahkan Paulus mengkaitkan itu dengan berkat di dalam surga. Paulus berkata di dalam Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, di dalam dunia ini ada banyak penderitaan, ada banyak duka cita. Tetapi tanamkan di dalam hati kita bahwa duka cita yang kita alami itu tidak sebanding dengan berkat yang akan kita terima nanti. Baik di dunia ini ataupun di dunia yang akan datang. Itu tidak sebanding Bapak Ibu Saudara. Jadi yakinkan di dalam dirimu, aku nih sedang berduka nih. Aku nih sedang kehilangan nih. Aku ini sedang Tuhan izinkan ada di dalam kondisi terpuruk nih. Yakinkan di dalam dirimu, Bapak Ibu Saudara, bahwa semua yang aku alami itu tidak bisa dibandingkan dengan penghiburan, berkat yang akan aku terima nanti dari Tuhan. Saudara, kalau baca Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 14,
Di situ diceritakan bagaimana pemazmur mengalami situasi yang penuh dengan duka, penuh dengan kepedihan. Namun uniknya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Pemazmur berkata, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Oleh sebab itu pemazmur menyimpulkan, nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Karena sudah menjadi hukum, Bapak Ibu Saudara, apabila seorang berduka, pasti dia akan dihiburkan. Kita akan lihat lagi, Bapak Ibu Saudara, Hana itu berduka karena Tuhan mengizinkan Hana itu mandul. Hana itu berduka karena Tuhan mengizinkan Hana itu mandul. Saudara mungkin juga berduka hari ini. Karena Tuhan mengizinkan saudara ada pada posisi sekarang ini. Dan kita lihat saudara, berikutnya ayatnya di dalam 1 Samuel 1 ayat 5-7. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Ternyata bukan hanya mandul yang membuat dia gusar. Tetapi juga madunya, yaitu Penina. Penina ini adalah istri kedua dari Elkana. Itu selalu menyakiti hatinya. Saudara, sudah dia tidak punya anak. Kemudian Penina ini selalu menyakiti hatinya, karena bagi orang Yahudi saudara, mandul itu sebuah aib. Mandul itu berarti dikutuk Tuhan. Saudara, mungkin saudara juga mengalami pengalaman yang sama. Engkau berduka dan mungkin sekelilingmu melihat, oh dosamu itu banyak, kamu orang jahat, kamu tidak pantas untuk diberkati. Saudara, itu pun dialami oleh Hana ini. Hatinya itu sakit. Namun, saudara, menariknya setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, ya, Penina ini selalu menyakiti, tetapi Hana ini tetap mencari Tuhan. Hana ini tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Akhirnya apa saudara? Pada akhirnya Hana ini dihiburkan. Tuhan membuka rahimnya dan memberikan Samuel kepadanya menjadi anak laki-lakinya. Wow, saudara. Luar biasa. Setelah Samuel bukan hanya Samuel aja, dibuka lagi. Samuel ini nanti punya adik-adik lagi. Saudara-saudara Samuel. Wow, saudara. Akhirnya Hana ini dihiburkan. Kita lihat saudara bagaimana Hana ini memuji Tuhan dan memberi mazmur tentang Allah. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 8, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Ia mengidentifikasi dirinya sebagai orang hina. Ia mengangkat orang yang miskin. Dia mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang miskin dari lumpur. Siapakah aku ini? Orang yang tadinya dikatakan dikutuk Tuhan. Orang yang tadi dikatakannya dibuang oleh Tuhan. Namun, orang yang hina, orang yang miskin ini, Hana berkata, untuk mendudukkan dia bersama dengan para bangsawan. Dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Wow, saudara. Dan kita tahu bersama-sama saudara, akhirnya anaknya Samuel ini menjadi orang nomor 1 di Israel. Karena pada waktu itu belum ada raja. Bangsa Israel ini dipimpin oleh seorang hakim. Dan Samuel ini menjadi hakim. Orang nomor 1 di Israel. Betapa luar biasanya campur tangan Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Saudara,
Hal yang sama juga terjadi pada Yefta. Yefta ini berduka karena Yefta ini dianggap sebagai anak dari perempuan Sunda, anak haram. Sementara Gilead, ayah Yefta ini punya istri yang resmi. Nah, istri Gilead ini melahirkan anak laki-laki. Nah, sebagian besar anak-anak istrinya ini, saudara, tidak suka dengan Yefta dan mengusir Yefta, katanya engkau tidak mendapatkan milik pusaka dalam keluarga kami sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Ditolak, saudara. Itu bukanlah hal yang menyenangkan. Apakah saudara juga mengalami sebuah situasi saudara ditolak oleh sebuah komunitas untuk kejahatan yang tidak ada sebetulnya, tapi diada-adakan? Saudara diasingkan untuk dosa yang sebetulnya saudara tidak lakukan, tetapi dituduhkan kepada saudara. Saudara, ini yang terjadi dengan Yefta. Apa salah Yefta? Dosa mamahnya, tapi dia juga menjadi sebuah aib bagi mamahnya yang disebut sebagai perempuan sundal itu. Namun sungguh luar biasa, saudara. Tuhan berkata, Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang berduka cita karena ia akan dihiburkan. Satu hari, saudara, bangsa Israel ini bertempur dengan Bani Amon, bangsa Amon. Kemudian mereka sudah kewalahan bagaimana menghadapi Amon ini. Dan mereka kemudian orang-orang Israel ini datang kepada Yefta yang tadinya diusir, yang tadinya ditolak, yang tadinya tidak mendapatkan harta pusaka ini tadi. Dan berkata kepada Yefta, jadilah kamu panglima kami. Jadilah kamu pemimpin di atas kami. Saudara, akhirnya Yefta ini justru jadi orang nomor 1 di Israel. Dari orang yang ditolak, dari orang yang mengalami duka cita, saudara. Inilah hukum rohani itu, saudara. Nah, dari kisah-kisah ini, dari perkataan Tuhan Yesus ini, mari kita belajar sekarang bagaimana kita bersikap terhadap situasi yang membuat duka cita. Apa sekarang Bapak Ibu Saudara yang membuat engkau berduka di dalam hidupmu? Mari kita belajar untuk mengucap syukur. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, kita belajar mengucap syukur. Tapi Pak Robi tidak mudah loh, disakiti. Ya betul Bapak Ibu Saudara, siapa bilang disakiti itu bikin tersenyum. Kalau saudara sampai disakiti kemudian saudara tersenyum, saya kira saudara perlu masuk rumah sakit jiwa. Saudara tidak normal berarti. Kalau orang normal itu sakit. Tapi kita belajar untuk kita berterima kasih. Tuhan, aku berterima kasih untuk semuanya ini karena Engkau sedang mempersiapkan aku untuk penghiburan. Karena Engkau sedang mempersiapkan aku untuk sukacita. Karena Engkau sedang mempersiapkan aku untuk berkat yang Kau sediakan bagiku. Kita belajar untuk berterima kasih, Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara,
Ketika Tuhan mengizinkan saya sakit lambung, hari-hari yang saya lalui itu, bulan-bulan yang saya lalui itu, seolah-olah itu di luar dari kemampuan saya. Sampai detik ini saya tetap berdoa, Tuhan jangan ulangi lagi sakit itu. Saya, istri, anak-anak, saya berdoa supaya tidak mengalami sakit seperti yang saya alami. Sungguh sangat mengerikan sekali. Tapi uniknya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu memberikan kekuatan supranatural. Ya. Setiap kali saya menghadapi situasi yang begitu sangat sulit. Menariknya Bapak Ibu Saudara, selama saya sakit, istri dan anak-anak saya itu tidak merasakan kalau saya ini sakit. Tapi sebetulnya saya itu sudah tidak tahan dengan tubuh saya. Saudara, saya pegang ayat ini terus. 1 Korintus 10 ayat 13. Ini biasa. Tapi saudara, waktu saya hadapi sangat luar biasa dan saya tidak sanggup. Tapi menariknya saudara, tiap malam itu saya bisa tidur. Jadi seolah-olah saya menghadapi mulai dari jam 6 pagi bangun sampai jam 10. Itu tuh penderitaan yang luar biasa bagi saya. Namun uniknya jam 10 itu saya tidur nyenyak, bangun jam 6 pagi. Tuhan itu membuat saya itu bisa tidur dengan nyenyak. Tidur saya selama saya sakit itu tidak pernah terganggu. Dan saya percaya juga Tuhan itu memberi kekuatan kepada saya untuk saya bisa melewati. Karena bayangkan saudara, setiap 15 menit, capek loh saudara, bayangkan. Dan saya harus membuat tidur, hanya tidur yang membuat saya tidak sendawa. Kadang ya, saya itu ajak keluar istri anak saya, hampir tiap malam naik mobil keluar. Tapi badan saya ini semakin turun, semakin kurus. Saya tidak tahu, kalau saya ini semakin kurus saya juga tidak tahu. Karena di rumah saya pada waktu itu tidak ada timbangan Bapak Ibu. Tapi badan saya ini semakin lemah saya semakin. Tapi tiap malam saya itu keluar muter. Muter itu apa saudara? Menghibur hati saya. Padahal pikiran saya ini kosong. Karena apa? Waktu saya naik mobil, saya setir, istri, anak ada di mobil, saya itu cuma diem, saya seperti orang tidur. Saya itu terus ngantuk. Kalau di mobil itu ngantuk. Tapi itu membuat saya tidak sendawa, saudara. Jadi, saya Tuhan izinkan mengalami kesulitan. Tapi selalu Tuhan itu kasih saya kemampuan untuk menanggungnya. Dengan cara apa? Tidur dimanapun. Saya itu selalu tidur dimanapun. Saya bilang sama Ibu Lindaria ya, yang sekarang sudah pindah ke Kalimantan. Gimana Pak Robi? Orang pikirannya harus dibuat kosong terus. Benar. Saya itu harus membuat pikiran saya jadi kosong, kayak orang gila. Itu solusi saya supaya saya tidak sendawa. Saya seolah-olah harus membuat rileks semuanya ya. Perut, jantung, semuanya posisi itu tidur. Jadi seringkali kalau saya ngobrol dengan Bapak, Ibu, Saudara, sempat waktu itu ya, saya sudah mulai sehat sih sebetulnya waktu itu. Pak Wiratno itu mau konsultasi, mau konseling. Silakan Pak, kalau mau datang ke rumah, dia datang. Dia konsultasi dengan kesulitan masalah yang dia hadapi. Tapi saudara, saya itu sebetulnya membuat diri saya tidur. Antara fokus dan tidak fokus gitu. Saya ingat ya. Karena itu hanya solusinya. Tapi puji Tuhan saya bisa mengikuti cerita dia. Saya bisa kasih masukan buat dia kira-kira bagaimana. Padahal saudara, ketika orang ngomong itu saya antara dengar dan tidak dengar, antara ada dan tidak ada, antara di awan-awan dan antara di bumi. Saya katakan seringkali antara hidup dan mati. Orang lihat saya itu, wah kayak Pak Robi itu tidak ada apa-apa ya. Waktu bawa Agnes, Pak ke rumah kayaknya tidak ada apa-apa begitu ya.
Ketika saudara-saudara mengunjungi saya, kayak tidak ada, padahal saya itu antara hidup dan mati, pikiran antara kosong dan tidak ada. Itu hanya solusi saya bisa menghadapi sakit saya. Itu bukan minggu, saudara, berbulan-bulan. Itu cara Tuhan untuk menolong saya. Dia memberikan saya jalan keluar untuk saya bisa nanggung sakit saya. Saudara, setelah saya melewati itu semua, saudara, wow, hari ini makan tahu tempe aja nikmatnya luar biasa. Saya bisa menghormati, menghargai penghiburan. Saya bisa menghargai dan menghormati tubuh sehat. Wow, saudara, luar biasa. Saudara, Tuhan itu akan memberikan jalan keluar kepada kita untuk kita mampu menanggungnya. Ya, walaupun itu nampaknya di luar batas kemampuan kita. Matius 5 ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Macet ya. Lanjut coba, Pak. Kalau macet mungkin bisa dimatiin, dihidupin lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Oke. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau berduka karena sesuatu hal, masalah di dalam pekerjaan, masalah di dalam keluarga, masalah di dalam sakit penyakit. Kalau Tuhan sudah berkata kamu berduka, satu hari kamu akan dihiburkan. Kamu pasti, absolut, kamu pasti akan dihiburkan dan diberkati. Oleh sebab itu kita belajar bersyukur. Tuhan, terima kasih. Tapi memang saudara, ketika saya sakit, sulit sekali untuk bersyukur. Yang saya lakukan hanya bertahan. Bertahan untuk hidup. Tapi kita tanamkan di dalam hati. Saya tanamkan di dalam hati. Tuhan mempersiapkan saya untuk berkat yang akan datang. Itu hanya. Itu saja di dalam hati saya. Tuhan tidak akan berdusta. Yesaya 60 ayat 15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi. Menjadi kegirangan turun-temurun. Wow, saudara. Sebagai ganti. Saudara pernah ditinggal? Saudara pernah dibenci? Saudara pernah tidak disinggahi? Berarti saudara akan menjadi kebanggaan abadi. Menjadi kegirangan turun-temurun. Ini sudah hukum rohani, saudara. Ayat 17. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas sebagai ganti besi. Aku akan membawa perak sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi engkau dan mengatur hidupmu. Wow, saudara. Yesaya 61 ayat yang ke-7. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi menjadi kepunyaanmu. Kamu malu. Kamu ternoda. Ada ludah menjadi bagianmu. Hukumnya
hukumnya, hukum rohaninya, kamu akan mendapatkan warisan 2 kali lipat di negerimu dan sukacita abadi menjadi kepunyaanmu. Saudara, itu sudah hukum. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau berduka, belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan. Tanamkan di dalam hatimu, aku dipersiapkan untuk dihibur. Aku dipersiapkan untuk diberkati. Penderitaan-penderitaan yang kualami sekarang tidaklah sebanding dengan berkat yang akan aku terima nanti. Dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, tanamkan itu di dalam hatimu. Tuhan Yesus sebagai seorang manusia, dia memberikan teladan yang luar biasa tentang hal ini. Filipi 2, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus Kristus dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, ia rendah dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mengalami duka cita, ditolak oleh orang Farisi, ahli Taurat, dicaci maki, diludahi, dan dia tidak melakukan apa-apa untuk pembalasan kepada mereka. Dan dia setia sampai mati di kayu salib. Dan kemudian ayat 9 apa? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini terjadi di dalam pribadinya sendiri. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk bersyukur. Tuhan, situasi keluargaku seperti ini. Terima kasih. Situasi pekerjaanku seperti ini. Terima kasih. Situasi lingkunganku seperti ini. Terima kasih. Karena Engkau sedang mempersiapkan aku untuk berkat yang akan datang. Karena penderitaan yang kualami ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan aku dapatkan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Tuhan berkati jemaat-Mu supaya iman jemaat-Mu ini bertumbuh di dalam Engkau. Dan biarkan iman mereka semakin kuat di dalam Engkau. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.